Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Mutia Tasya. Sebagai pemateri pertama, ingin memaparkan materi tentang pendidikan menurut Al-Zarnuji. Namun, sebelum masuk ke materi inti, ada pepatah yang mengatakan tak kenal maka tak sayang. Oleh karena itu, mari kenal beliau dengan mengetahui biografi beliau. Nama lengkap beliau yaitu Burhanuddin Al-Islam Al-Zarnuji. Beliau lahir di wilayah Irak, namun boleh jadi jika melihat peta sekarang itu masuk wilayah Turkistan atau kini sekarang itu di Afghanistan. Kelahiran beliau tidak banyak diketahui dikarenakan tidak ada literatur yang menulis secara pasti tahun kelahiran beliau. Adapun karya kitab satu-satunya yang ditulis dalam bidang pendidikan yang masih tersisa yaitu Kitab Ta'limul Muta'allim. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, di sini kami akan masuk ke materi inti yaitu pendidikan menurut Al-Zarnuji atau pendidikan menurut beliau yaitu konsep pendidikan integratif yang penuh dengan nilai-nilai keislaman. Maksudnya yaitu beliau berpendapat bahwa dalam pendidikan itu lebih menekankan kepada mencari keridhaan Allah, memuliakan akal, mensyukuri nikmat Allah, menjaga kesehatan badan dalam rangka mencapai kepentingan akhirat. Tujuan beliau ini bukan untuk mencari kemuliaan di sisi manusia dan bukan untuk mencari harta benda duniawi, namun lebih menekankan kepada kepentingan keagamaan dan mencari ridho Allah Subhanahu wa taala serta untuk kepentingan manusia pada kehidupan setelah kematian. Konsep pendidikan beliau ini tidak berorientasi pada kepentingan kehidupan di duniawi. Namun konsep pendidikan beliau itu lebih berorientasi pada kepentingan akhirat. Beliau juga lebih menekankan bahwa ilmu yang wajib dipelajari adalah ilmu-ilmu agama saja, di mana ilmu ini akan bermanfaat bagi kehidupan keagamaan dalam setiap keadaan. Ilmu-ilmu yang dimaksud yaitu ilmu-ilmu yang bisa menyelamatkan manusia dari kekufuran seperti ilmu keimanan, sholat, zakat, puasa, dan lain sebagainya. Beliau juga beranggapan bahwa ilmu tauhid dan ilmu fikih adalah ilmu yang paling bermanfaat dan paling dibutuhkan dalam kehidupan sehari-hari, serta hukum mempelajarinya yaitu fardu ain. Dalam pandangan Zarnuji, ilmu dilihat dari sisi asal dan kegunaannya yang bersifat pragmatis dan penuh dengan nilai-nilai moral. Ilmu bagi Zarnuji adalah materi yang diperoleh dari pemberian Allah Subhanahu wa taala. Ilmu adalah milik Tuhan yang bersih dan suci. Ini berbeda dengan pandangan kebanyakan orang yang melihat ilmu dari sudut proses perolehannya, yaitu dari hasil penelitian manusia. Zarnuji menganjurkan bagi peserta didik tingkat dasar untuk mempelajari pelajaran baru sepanjang kira-kira ia mampu menguasainya dengan hanya mengulang 2 kali, tanpa harus bersusah payah, serta menambahnya sedikit demi sedikit sehingga setelah banyak pun masih mampu menguasai dengan baik. Karena dengan begitu, secara bertahap pelajaran tersebut akan bertambah dengan tanpa melalaikan pelajaran yang lalu. Pemikiran pendidikan Zarnuji terdengar gaungnya pada wilayah yang berkutat pada persoalan moral transendental atau ibadah kepada Allah untuk kebahagiaan akhirat. Banyak orang memandang pemikiran Az-Zarnuji dalam kitabnya tersebut terlihat tidak rasional. Namun jika kita cermati, maka di dalam kitabnya beliau memang memaparkan dan menulis mitos-mitos atau hal-hal yang tidak rasional yang berkembang pada masyarakat di zamannya. Dan beliau mengkonter atau menahan pemahaman-pemahaman mitos tersebut dengan pendapat bahwa yang menjadikan seseorang sukses dalam menuntut ilmu adalah kesungguhannya, bukan mitos-mitos tersebut. Selain itu, pemikiran pendidikan Az-Zarnuji yang bercorak sofistik etik dapat dikatakan sebagai pandangan hidup, karena di dalam tuntunan beliau dalam menuntut ilmu dapat dipahami prinsip-prinsip menjalani kehidupan. Dan titik berat pemikiran Az-Zarnuji dalam mentakdimkan guru merupakan
berusaha dalam memberikan stimulus psikologis kepada peserta didik agar memaksimalkan penuntunan ilmu. Misalnya saja ketika seseorang murid takzim kepada guru, maka perintah, tugas, dan pelajaran dari gurunya akan dilaksanakan secara senang hati dan maksimal, dan pada akhirnya akan mengakibatkan murid tersebut sukses dalam studinya. Burhanuddin Al-Sarnuji ini cukup relevan untuk diimplementasikan, yaitu mengembangkan hubungan guru dan murid yang bersifat akrab dan berwibawa. Keakraban dalam wibawa merupakan dua unsur yang sangat esensial untuk berbentuk iklim pendidikan yang benar dan sehat dalam dunia pendidikan, terutama mengembangkan watak, karakter, keakraban dan wibawa dalam hubungan guru dan murid. Hal ini benar-benar merupakan syarat mutlak bagi keberhasilan proses pendidikan. Hanya guru dan disegani guru berwibawa dan percaya dan yang akrab hubungannya dengan murid, yang akan mampu menuntut para murid untuk mengembangkan tata nilai kepribadiannya.